Bulan ini nggak mens lagi. Ya udahlah, biasa. Aduh, jerawat makin parah terus. Naik berat badan pula. Rambut kepala suka rontok. Tapi rambut di wajah dan badan malah makin lebat. Apa aku pergi periksa ya? Jangan-jangan ini penyakit. Tapi nanti mahal. Banyak tes di lab segala. Males deh. Gak usah lah. Baik Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu menderita PCOS. Tahukah kalian tentang PCOS? Polycystic Ovary Syndrome atau disingkat PCOS merupakan kelainan hormonal yang paling sering terjadi pada wanita pada usia subur, yaitu berusia antara 15 hingga 49 tahun. 4,5% wanita di Indonesia menderita PCOS, dan angkanya terus meningkat. Berdasarkan The National PCOS Association, 1 dari 10 wanita menderita PCOS, dan 50% diantaranya tidak terdiagnosis. PCOS menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, diantaranya infertilitas dan meningkatkan resiko kanker rahim, gangguan mood dan stres, serta pengeluaran biaya yang cukup besar untuk tes pemeriksaan dan pengobatan. Selain itu, PCOS juga berdampak pada renggangnya hubungan dalam keluarga dan penurunan kualitas hidup. PCOS dapat didiagnosis menggunakan kriteria Rotterdam dan harus terpenuhi minimal 2 dari 3 kriterianya. Kriteria Rotterdam pertama adalah hiperandrogen yang bisa dideteksi melalui tanda klinis seperti hirsutisme, berjerawat, dan alopecia hingga kebotakan, ataupun bisa melalui pemeriksaan laboratorium, misalnya tes kadar testosteron bebas ataupun kadar hormon lainnya. Kedua, menstruasi yang tidak teratur yang tersering adalah oligomenore dan amenore. Terakhir, pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG didapatkan satu ovarium yang ditemukan 20 atau lebih folikel dengan ukuran diameter 2-9 mm dan atau ovarium dengan volume lebih besar dari 10 cm3. Selanjutnya, beberapa rancangan pemecahan masalah dapat dilakukan pada tingkat individu, masyarakat, dan fasilitas kesehatan atau vaskes tingkat pertama. Pada tingkat individu, yang pertama adalah mencatat tanggal siklus menstruasi untuk mengetahui jika terjadi perubahan. Yang kedua, mendatangi fasilitas kesehatan jika merasa mengalami gejala PCOS untuk pemeriksaan atau screening. Yang ketiga, olahraga 150 menit per minggu dan menjaga makanan sehat, terutama untuk mengurangi makanan yang manis, makanan cepat saji, dan karbohidrat, serta untuk menjaga berat badan ideal dan menghindari faktor risiko PCOS. Selanjutnya, pada tingkat masyarakat, yang bisa dilakukan adalah yang pertama yaitu pemberian edukasi dan informasi dari sumber-sumber yang jelas. Dan yang kedua adalah mendirikan program NGO atau Non-Governmental Organization. Yang ketiga, bekerjasama dengan perusahaan swasta. Dan yang terakhir, keempat adalah mengadakan olahraga bersama dalam bentuk massal. Selanjutnya pada fase tingkat pertama, itu tantangan dan masalah yang sedang dihadapi adalah yang pertama adanya kurang pengetahuan mengenai PCOS pada remaja wanita. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dokter dalam mendiagnosis PCOS. Yang ketiga, rendahnya kualitas dan kurangnya waktu kunjungan pada fasilitas kesehatan. Yang keempat, gejala klinis PCOS yang mirip dengan penyakit lain, misalnya pada polip atau pelvic inflammatory disease, sehingga menyulitkan diagnosis PCOS. Yang kelima, yaitu rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat mengenai gejala PCOS. Rancangan pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah berupa program yang mencakup. Yang pertama, ada screening rutin berupa pemeriksaan fisik, USG, dan juga tes darah. Misalnya, tes kadar hormon, gula darah, dan kolesterol bagi wanita pada usia subur yang sudah mengalami menstruasi. Yang kedua, lalu, pemberian edukasi secara rutin juga perlu dilakukan dalam bentuk seminar maupun penyuluhan kepada masyarakat umum khususnya wanita pada usia subur. Untuk biaya,
dimulai dari pembiayaan screening PCOS tidak ditanggung BPJS, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya pribadi sekitar 350.000 bahkan lebih untuk melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, USG, dan juga tes hormonal. Apabila seseorang mendapatkan rujukan dan terdiagnosa PCOS, BPJS dapat menutupi biaya pemeriksaan dan pengobatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mari deteksi dini PCOS remaja wanita dengan sosialisasi, edukasi, dan screening para siswi, serta bantu pembiayaan screening, pemeriksaan, dan pengobatan PCOS secara menyeluruh dengan BPJS.